Datang di presentasi pengembangan website klinik pajak. Identitas proyek kami, nomor ID sebagai berikut. Judul proyeknya pengembangan website klinik pajak lanjutan. Pengarah dan dosen laboran mata kuliah PBL adalah sebagai berikut. Pengusul proyek kami adalah Bu Arniati. Manajer proyek kami adalah Bu Dwi Amalia. Identitas kelompok kami, Novel Zainal, saya sendiri sebagai ketua. Terus ada Akbar Wahyu Maulana, Putri Silaban, dan juga Syafiq Fitra Azhari. Ada Yoel Felix Huta Barat, Jihan Safina Tunaja, Clayton Alvaro, Masilia Anastasia, dan juga Eskandar Dinata, Fadli Aditya Suhairi, Lea Antoni, Aulia Sabrina, Fania, Juan Jonathan Nenggolan. Berikutnya akan disampaikan oleh Clinton. Akan menjelaskan deskripsi proyek pada proyek PBL kami, yaitu website klinik pajak. Nah, website klinik pajak ini merupakan website yang akan digunakan untuk memberikan pelayanan perpajakan secara komprehensif. Oke, next kita masuk ke capaian proyek. Ini yang merupakan kebutuhan fungsional dari website klinik pajak, yaitu oke, next. Ini adalah kebutuhan non fungsional. Penjelasan use case diagram dan use case skenario akan dijelaskan oleh rekan saya, Jihan. Case diagramnya terlebih dahulu. Jadi di use case diagram ini terdapat dua aktor. Nah, dua aktor itu ada pengunjung dan admin. Untuk slide keduanya, ini ada dua use case skenario. Nah, use case skenario yang pertama itu register. Lalu yang use case skenario kedua ini ada login. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcelia. Baik, kita masuk ke bagian use case skenario yang ketiga, yaitu menghitung PPh dengan kalkulator. Use case skenario mengerjakan kuis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Putri Silaban. Saya akan melanjutkan presentasi use case skenario. Yang ketiga adalah use case skenario hitung PPh dengan kalkulator. Use case skenario keempat yaitu mengerjakan kuis. Adapun use case skenario yang kelima, melihat hasil kuis. Use case skenario kelola kuis. Yang dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tony. Baik, selanjutnya adalah skema relasional. Berikut merupakan skema relasional dari proyek PBL kami. Skema relasional ini terdiri dari 9 tabel. Yang pertama ada tabel pengunjung yang berisi data pengunjung, lalu ada tabel jawaban yang berisi data jawaban pengunjung saat pengerjaan kuis. Setelah itu ada tabel kuis yang berisi data kuis yang ada. Lanjut lagi ada tabel soal yang berisi data soal dari kuis. Setelah itu juga ada tabel admin yang berisi data admin. Lanjut lagi ada tabel kalkulator pajak yang berisi data penggunaan kalkulator yang telah dilakukan pengunjung. Lalu ada tabel informasi pajak yang berisi data informasi pajak dari pengunjung. Lalu juga ada tabel penghasilan yang berisi data penghasilan dari pengunjung. Dan yang terakhir ada tabel perhitungan yang berisi data perhitungan kalkulator yang sudah digunakan pengunjung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Baik, di sini saya telah menampilkan wireframe untuk halaman registrasi dan juga halaman login. Wireframe untuk kalkulator pajak. Di sini terdapat dua wireframe, yaitu kalkulator pajak pada bagian informasi wajib pajak dan pada bagian penghasilan. Kalkulator pajak pada bagian penghitungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadli. Berikut terdapat wireframe kalkulator pajak penghitungan PPh pasal 21 yang terdiri dari diantaranya penghasilan bruto setahun, biaya jabatan setahun, iuran pensiun setahun, jumlah pengurang setahun, penghasilan neto, dan lain-lain. Berikutnya, terdapat wireframe kuis di bagian pengunjung yang menyediakan berbagai macam kuis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Sabrina. Baiklah, untuk wireframe yang selanjutnya yaitu ada wireframe halaman dashboard quiz bagian admin. Nah, halaman dashboard quiz bagian admin ini tentunya akan menunjukkan kita kuis-kuis yang nantinya akan dikerjakan oleh user atau pengunjung. Nah, pada halaman dashboard quiz bagian admin ini ada terdapat judul kuis, waktu, dan juga jumlah soal yang akan dikerjakan oleh user atau pengunjung nanti.
Ini ada halaman membuat kuis, atau ya, jika admin ingin membuat kuis, admin dapat mengisi identitas kuis terlebih dahulu seperti judul kuis, waktu pengerjaan, dan juga bobot soal dari kuis itu. Nah, icon ini akan muncul ketika admin mengklik icon tambah tadi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Juan. Baik, saya akan melanjutkan bagian halaman tambah soal kuis dan halaman daftar pertanyaan kuis. Yang pertama adalah halaman tambah soal kuis. Bisa dilihat di sini merupakan tampilan dari halaman tambah soal kuis. Selanjutnya adalah halaman daftar pertanyaan kuis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Saya Akbar akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini merupakan halaman edit kuis yang dimana di sebelah kiri terdiri dari halaman menu yang ada di user admin, dan di atas ada halaman search atau pencarian, judul kuis, waktu pengerjaan, dan bobot soal. Kemudian di bawah ada button kirim. Kemudian next, di sini adalah halaman edit kuis lagi, yang dimana yang di sebelah kiri merupakan halaman kuisnya yang terdapat dari nomor, judul kuis, waktu, jumlah soal, dan opsi. Pada opsi terdiri dari dua, yaitu edit dan hapus. Ketika ingin menghapus sebuah kuis, maka akan muncul pop-up seperti desain pada gambar di samping kanan, dimana di pop-up hapus ini terdapat pilihan batal dan hapus yang warna kasih. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di halaman riwayat pengerjaan kuis, tampilan wireframe-nya ada sebagai berikut, yang mana halaman ini itu tentang riwayat ataupun histori daripada pengerjaan kuis yang dilakukan oleh user. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Iskandar Dinata. Oke, baik, secara histori pelaksanaan proyek. Lanjut. Oke, kemudian sini ada logbook, progres itu 40%. Lanjut. Di sini ada pembagian kerja tim. Yang pertama ada ketua PBL dari Bang Noval Laid Sabi, yaitu mengerjakan RPP, FRP, dan logbook. Kemudian ada Akbar Wahyu Malwana, itu mengerjakan model relasional dan use case skenario. Kemudian ada Safik Fitra A, itu mengerjakan Figma dan model wireframe. Kemudian ada Putri Silaban, itu mengerjakan IRD, use case, deskripsi umum, sistem, user stories. Kemudian ada Yuel Felix Huta Barat, itu mengerjakan project plan. Ada Jian Safina Tunaja, mengerjakan RPP, project plan, IRD, revisi di gambaran umum sistem, revisi use case diagram. Kemudian ada Clinton Alvaro Siagian, itu mengerjakan RPP, project plan, IRD, revisi, deskripsi umum, sistem. Kemudian ada revisi use case diagram. Kemudian ada Marcelia Anastasia Tambunan, itu mengerjakan RPP, project plan, IRD, revisi use case diagram. Kemudian ada saya sendiri, Iskandar Dinata, itu mengerjakan project plan, IRD, revisi deskripsi umum, sistem. Kemudian ada Fadli Aditya Swairi, itu mengerjakan RPP, project plan, Figma, revisi use case diagram. Kemudian ada Aulia Sabrina, itu mengerjakan RPP dan Figma. Kemudian ada Fania, itu mengerjakan RPP Figma. Kemudian ada Lea Antoni, itu mengerjakan RPP, project plan, revisi IRD, revisi skema relasional, revisi use case diagram. Kemudian ada terakhir Jonathan Nainggolan, itu mengerjakan project plan, RPP, dan user stories. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bang Yoel Felix Huta Barat. Saya akan menjelaskan bagian terakhir dari presentasi kali ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang kendala, dan yang pertama itu adalah pemahaman. Kami kurangnya pemahaman atau informasi terkait penggunaan rumus kalkulator PPH. Kami kurangnya belajar tentang rumus kalkulator tentang komunikasi, yaitu kurangnya berkomunikasi dengan klien sehingga menghambat tim dalam pengerjaan proyek. Rencana tahapan selanjutnya ingin melakukan pemahaman mendalam dan mempelajari mengenai rumus pada kalkulator pajak PPH 21, implementasi perbaikan rumus kalkulator pajak pada SOR kode website klinik pajak. Agar mungkin sekian dari saya. Terima kasih.